Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina dengan NIM H0317356 dari kelas Pendidikan Biologi D angkatan 2017, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kontraksi dan relaksasi otot. Nah, perlu kita ketahui bahwa otot merupakan jaringan pekarangsang atau excitable yang dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik untuk menimbulkan suatu aksi potensial. Nah, di dalam tubuh, banyaknya otot berkisar 40% dari berat tubuh. Nah, otot memiliki peran penting dalam sistem gerak, karena tanpa adanya otot, tulang tidak akan dapat bergerak. Struktur otot terdiri dari otot bisep, otot trisep, berkas serabut otot tunggal atau sel otot, nukleus atau inti sel, sarkolema atau membran sel otot, sarkomer, dan miofibril. Karakteristik otot terdiri dari yang pertama, ekstabilitas, yaitu kemampuan dari jaringan otot untuk mengadakan jabatan jika dirangsang atau dipacu. Yang kedua, konduktivitas, yaitu sifat jaringan otot untuk menghantar suatu rangsangan. Yang ketiga, elastisitas, yaitu sifat jaringan otot untuk kembali ke bentuk semula jika kekuatan yang ada padanya berhenti. Yang keempat, viskositas, yaitu sifat jaringan otot mempunyai tahanan atau tekanan. Yang kelima, kontraktilitas, yaitu sifat jaringan otot untuk memendek atau berubah tegangannya jika mendapat suatu rangsangan. Di dalam tubuh, otot terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, otot rangka, di mana ia mempunyai stria berbentuk silindris, mempunyai banyak inti, serta berada di bawah kontrol kesadaran. Yang kedua, otot lurik, di mana ia mempunyai stria multinukleus, berbentuk silindris, bercabang-cabang serta berkontraksi tidak di bawah pengaruh kesadaran. Yang ketiga, otot jantung, di mana ia tidak memiliki stria, hanya mempunyai satu inti sel, berkontraksi tidak di bawah pengaruh kesadaran. Kerja otot yang paling utama adalah berkontraksi, di mana otot memendek dan menebal, dan berelaksasi, di mana otot kembali ke keadaan semula. Karena kemampuan otot untuk menggerakkan tulang, maka otot disebut juga dengan alat gerak aktif. Adapun jenis-jenis kontraksi otot, yang pertama, kontraksi isotonik, yaitu kontraksi yang melawan beban tepat dengan mendekatkan kedua ujung otot, sehingga kedua otot sama-sama menghasilkan tonus atau otot mengadakan pendekatan. Yang kedua, kontraksi isomerik, yaitu kontraksi tanpa pendekatan yang nyatanya, tapi terjadi penambahan tonus. Sebelum otot berkontraksi, otot memerlukan energi, di mana energi untuk mengaktifkan otot diperoleh dari ATP yang tersedia di dalam serabut otot. ATP dipecah oleh enzim ATPase menjadi ADP ditambah P, dan mengakibatkan pemecahan tersebut akan menghasilkan energi. Nah, serabut otot menyusun ATP dari reaksi ADP ditambah P ditambah E, kemudian menghasilkan ATP. Pada langkah-langkah kontraksi otot ini terjadi pelepasan muatan dari neuron motorik, terjadi pelepasan transmitter atau asetilkolin pada lempeng ujung motorik, terjadi pembangkitan potensial lempeng ujung, terjadi pembangkitan potensial aksi pada serabut otot, terjadi penyebaran depolarisasi ke dalam sepanjang saluran, terjadi pembebasan ion Ca+ dari retikulum sarkoplasma, dan difusi Ca++ dari troponin C membebaskan daerah pengikat miosin pada aktin, dan terjadi pembentukan ikatan melintang antara aktin dan miosin dan pergeseran pada filamen kasar
yang menyebabkan pendekatan. Setelah otot berkontraksi, otot akan berelaksasi. Adapun langkah-langkah relaksasi otot, yaitu Ca++ dipompa kembali masuk ke dalam retikulum sarkoplasma dan kemudian terjadi pembebasan Ca++ dari troponin dan penghentian interaksi antara aktin dan miosin. Disitulah terjadi relaksasi otot. Setelah kita mengetahui langkah-langkah kontraksi dan relaksasi otot, selanjutnya kita masuk ke mekanisme kontraksi dan relaksasi otot, di mana mekanisme kontraksi dan relaksasi otot ini dimulai dari pelepasan asetilkolin dari ujung serabut saraf. Asetilkolin ini kemudian akan merangsang ion kalsium yang berada di antara sel otot. Kemudian asetilkolin akan keluar dan menuju ke dalam otot sambil mengangkut troponin dan tropomisin ke aktin sehingga posisi aktin berubah dan mempengaruhi filamen penghubungnya. Dan akhirnya aktin dan miosin bertempelan membentuk aktomisin sehingga benang sel menjadi pendek dan berkontraksi. Inilah terjadi kontraksi otot. Setelah otot berkontraksi, maka ion kalsium akan masuk kembali ke dalam plasma sel, sehingga ikatan aktin dan miosin akan terputus dan otot akan berelaksasi dan kembali ke posisi semula. Kesimpulan dari mekanisme kontraksi dan relaksasi otot ini, di mana ketika aktin dan miosin saling menempel, maka otot akan memendek dan berkontraksi. Sedangkan ketika aktin dan miosin terputus, maka otot akan kembali seperti semula dan mengalami relaksasi. Sekian penjelasan dari mekanisme kontraksi dan relaksasi otot kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.